Soal nomor 1. Benda mengalami jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Berapakah waktu yang diperlukan benda tersebut untuk mencapai tanah jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Pada nomor 1 yang diketahui, ketinggian atau H sama dengan 20 meter. Kemudian ada percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktunya, berarti theta-nya sama dengan T. Jawab. Karena jatuh bebas dan yang ditanyakan adalah waktunya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya 20 meter sama dengan setengah kali G-nya 10 kali T kuadrat. Kita bisa coret 2 sama 10 menjadi 5, berarti 20 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 4, berarti T-nya sama dengan 2. Soal nomor 2. Berapakah kecepatan sebuah benda saat jatuh bebas dari ketinggian 5 meter saat tepat tiba di tanah? Anggap G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti yang diketahui ada ketinggian atau H sama dengan 5 meter. Kemudian ada G atau percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatannya. Ditanya kecepatan saat tiba di tanah berarti VT. Lalu jawab. Untuk soal ini berarti kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan 2GH. Berarti sama dengan 2 kali G-nya 10 kali H-nya 5 meter. Sama dengan 100. Berarti VT-nya sama dengan akar dari 100. Sama dengan 10 meter per sekon. Soal nomor 3. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Pada nomor 3 yang diketahui ada V0 untuk kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Kemudian ada waktunya atau T sama dengan 2 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah kedalaman sumur, berarti H-nya atau ketinggiannya. Jawab. Nah, pada soal ini berarti menggunakan rumus gerak jatuh ke bawah, yaitu H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya yaitu 5 kali T-nya 2 detik plus setengah kali G-nya. G-nya kita bisa pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Berarti G sama dengan 10 kali T-nya adalah 2 kuadrat. Sama dengan 5 kali 2 10 plus 2 kali sama 10-nya dicoret jadi 5. Berarti 5 kali 4 sama dengan 10 plus 20 sama dengan 30 meter. Berarti kedalaman sumurnya adalah 30 meter. Soal nomor 4. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dari ketinggian 15 meter dari tanah. Dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah lama waktu yang diperlukan bola tersebut untuk mencapai tanah? Berarti nomor 4 yang diketahui ada V0-nya untuk kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian H atau ketinggiannya sama dengan 15 meter. Lalu ada juga G atau percepatan gravitasinya sama dengan
10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya sama dengan waktunya berapa lama, berarti waktu. Jawab. Berarti ini merupakan kejadian gerak lurus vertikal ke bawah menggunakan rumus H sama dengan penalti plus setengah GT kuadrat. Hanya 15 meter sama dengan finalnya 10 kali T plus setengah kali G nya 10 kali T kuadrat. Berarti 15 sama dengan 10T plus ini 2 sama 10 bisa dicoret jadi 5T kuadrat. Jadi 15 sama dengan jadi 5T kuadrat plus 10T min 15 sama dengan 0. Semuanya kita bagi dengan 5 menjadi T kuadrat plus 2T min 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi T plus 3 dan T min 1 sama dengan 0. Berarti T sama dengan min 3 atau T sama dengan 1. Berarti waktu yang dipakai adalah T sama dengan 1 sekon. Soal nomor 5. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Setelah 10 sekon, peluru kembali ke tempat penembakan. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Besar kecepatan awal peluru, B. Tinggi maksimum yang dicapai peluru. Pada soal nomor 5 yang diketahui ada T atau waktunya sama dengan 10 sekon. Kemudian ada G atau percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berarti A ada kecepatan awal berarti V0. Kemudian ada B yaitu tinggi maksimum berarti Hmax. Kemudian kita jawab. Karena peluru ditembakkan vertikal ke atas lalu kembali ke tempat ketembakan semula, berarti kan waktunya adalah dari awal ke tempat awalnya lagi adalah T 10 sekon. Lalu saat keadaan di puncaknya, berarti T-nya 5 sekon. Kenapa 5 sekon? Karena T 10 sekonnya ini dibagi dengan 2, berarti menjadi 5 sekon. Kemudian saat mencapai titik tertinggi, berarti VT-nya sama dengan 0. Lalu yang ditanya adalah V0-nya. V0 sama dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 min GT. VT-nya 0 sama dengan V0-nya yang dicari min 10 kali T-nya 5. Kenapa yang dipakai 5? Karena kita yang dibahas adalah gerak vertikal ke atas. Berarti cuma gerak dari titik sini ke puncaknya, yaitu berarti T-nya yaitu 5 sekon. Kemudian berarti kita cari V0-nya. V0-nya sama dengan pindah ruas menjadi positif menjadi 50 meter per sekon. Kemudian untuk B, untuk mencari Hmax kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Untuk VT-nya 0, berarti tinggal V0 kuadrat
sama dengan 2GH. Berarti finalnya adalah tadi 50 ya. Berarti 50 kuadrat sama dengan 2 kali G-nya 10 kali H. Berarti H sama dengan 2500 per 20. Kita coret nolnya, jadi 125 meter. Berarti ketinggian maksimumnya adalah 125 meter. Lalu kecepatan awalnya adalah 50 meter per second.